إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وكريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kitab atau suci Al-Quran, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Al-Quran diturunkan kepadanya, juga kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wasyuhada wassalihin, pada guru-guru kita semuanya, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim, wa khususan ila al-imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Jalalain kita sampai di surah Ali Imran ayat 140. Ayat 141. Ya, ayat 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ayat ini yaitu lanjutan daripada ayat sebelumnya, yaitu iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum misli. Ini menceritakan tentang pada waktu itu tragedi di perang Uhud, yang mana kaum muslimin menerima kekalahan. Ya, kalau bahasa sebagian ahli sejarah menunjukkan kekalahan. Bahkan di sini pun Syekh juga Al-Mufassir juga menyebutkan dengan nazala fi hazimat Uhud. Nah, jadi ayat qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, itu asbabun nuzulnya ketika kekalahan di perang Uhud yang kita sudah sampaikan kemarin bagaimana kisahnya, tragedinya. Jadi untuk istilahnya memberi atau menghibur para sahabat Badar Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mislu. Jika kalian ditimpai kekalahan atau kesusahan
Maka sungguh kaum sebelum kalian, orang-orang kafir, itu juga tertimpa kekalahan seperti itu, kesusahan seperti itu. Yaitu ketika di Perang Badar. Perang Badar umat Islam menang. Perang Uhud kalah. Satu-satunya perang yang umat Islam nih istilahnya menerima kekalahan itu ya di Perang Uhud. Itu terbunuhnya Sayyidina Hamzah, dibunuh oleh Wahsy, hamba sahayanya Hindun sebelum masuk Islam. Hindun sebelum masuk Islam, Abu Sufyan sebelum masuk Islam di Perang Uhud. Kena tombaknya Wahsy namanya. Dan kuburnya sekarang kalau bapak-bapak ibu-ibu umrah atau haji ziarah ke Uhud di pagar begitu. Di situ di dalamnya ada makam syuhada Uhud, dan yang paling nampak di sini yang paling besar itu adalah makamnya pamannya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu dijuluki singa padang pasir. Sayyidina Hamzah karena memang betul-betul pendekar, tapi beliau syahid di Perang Uhud. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah ini ayat berikutnya itu, dan hari-hari itu memang Allah Subhanahu wa taala ya gantianlah, kadang menang, kadang kalah. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir. Wal yumahisallahu alladzina amanu. Juga dengan perang Uhud tadi Allah Subhanahu wa taala, dan supaya haitsu qultum laitalana yauman kayaumi badr linana lama nala syahada. Jadi walaqad kuntum, kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad kuntum tamannaunal mauta min qabli an talqahu. Jadi dan sungguh kalian dulu telah mengharapkan kematian. Maksudnya apa? Mati syahid di medan perang, ya. Min qabli an talqahu, sebelum kalian bertemu dengan kematian tersebut. Kapan itu? Setelah terjadi perang Badar. Para sahabat syuhada Badar ini itu sudah dijamin surga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat-sahabat yang lain ini setelah berlalulah perang Badar, mereka enak betul ya, kepengin juga sih mati syahid, kepenginlah mati syahid. Ini setelah perang Badar, sahabat-sahabat yang balik membawa kemenangan, dia semacam ada rasa iri, tapi iri yang bagus. Enak ya kawan-kawan yang wafat di perang Badar dapat syahadah. Kepengin juga lah kami, rasanya kepengin. Nah, yang dimaksud walaqad kuntum tamannaunal mauta min qabli an talqahu, dan sungguh kalian juga menginginkan kematian kan? Nah, sebelum kalian menemukannya, maksudnya seperti sahabat-sahabat kalian yang syahid di perang Uhud, maksudnya menginginkan mati syahid, gitu loh maksudnya di medan perang. Nah, supaya kalian mendapatkan apa yang didapatkan oleh para syuhada Badar. Orang yang wafat meninggal syahid di perang Badar dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mereka Islam tak sampai di sini. Kalau Islam pada waktu itu kalah, tak ada orang syuhada Badar, orang-orang para pejuang, orang-orang yang syahid di perang Badar, Islam kalah habis total, tidak ada perjuangan dari mereka, ya sudah tak sampai di sini, habis. Makanya kata Rasulullah SAW, ya Allah seandainya ya orang Islam tidak mendapatkan kemenangan pada hari Badar itu, maka la tu'bad ba'dal yaum, kata Rasul. Engkau tidak akan disembah lagi setelah hari habis. Yang nyembah Allah siapa? Ya orang Islam. Kalau pada waktu perang Badar itu 313 itu habis semua, wafat. Habislah tadi nyembah Allah lagi. La tu'bad ba'dal yaum. Akhirnya Allah mengutus bantuan-bantuan, yaitu malaikat-malaikat. Akhirnya mendapat kemenangan jadi Islam sampai hari ini, sampai di kampung kita ini Islam. Nah, kalau taknya wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan, busara'u tata'ammaluna al-hal kaifa hiya falima in hazamtum. Nah, sekarang di perang Uhud kan kalian sudah lihat sendiri.
Kalian sudah mengharapkan dulu, sekarang kalian sudah nengok. Kalian sudah ada di depan mata kalian. Jadi nggak usah sedih. Kan dulu kalian memang mengharapkan yang ini. Nah, maksudnya Allah ini. Jadi untuk menghibur gitu, bukan untuk mengapokkan, itu tidak. Nah, kan kalian dulu berharap mati syahid, sekarang ini sudah ada di depan mata. Berarti kan ini cita-cita kalian. Gitu. Maksudnya begitu. Dan betul yang mati syahid di perang Uhud ya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ini umat Islam, Masya Allah, di zaman Rasulullah dan sahabat dulu, itu keimanannya betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh perang, bayangkan, ya Allah. Anda pergi anggap 1000 orang, baliknya mesti kurang. Kurang. Siapa yang kurang nih? Coba kita. Balik ini. Ketika diantarkan berangkat perang, nanti para istri-istri di rumah, nanti ada sebagian akan menjadi janda karena suaminya tidak kembali pulang, akan ya syahid di medan perang. Kayak gitu dulu. Kalau sekarang ini kan suami cuma pergi kerja aja, pergi pagi balik sore, pergi pagi balik sore, terima gaji minta duit bang, belanja. Senang aja orang zaman sekarang nih. Zaman dulu ibu-ibu nangis, suami istri-istri itu ketika suaminya pergi ke perang, bayangkan jangan-jangan hari ini suamiku yang syahid, tak balik lagi. Begitu. Itu seperti itu. Kita sekarang belum teruji lagi itu. Tinggal suruh sholat aja susah. Tak pakai perang lagi kita nih. Orang dulu mengorbankan nyawanya, hartanya supaya bisa sholat. Supaya bisa puasa. Kita tak suruh perang, suruh sholat aja susah. Nah ini. Apa yang diperjuangkan Rasulullah dulu di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lain itu. Yang diperjuangkan sholat ini supaya bisa dilaksanakan oleh kaum muslim, menyebarkan agama Islam. Itu yang diperjuangkan, maka terjadi peperangan di mana-mana. Wa ya'lamas sabirin, dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang sabar. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Nazala fi hazimatihim lamma usyi'a anna nabiyyu qutil wa qala lahum al-munafiqun in kana qutil farji'u ila dinikum. Ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Apa sih asbabun nuzulnya? Kita kadang-kadang kan ada acara peringatan. Apa yang kita baca? Wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, itu yang kita baca. Tahu enggak apa nih asbabun nuzulnya itu, sebabnya ayat ini diturunkan, yaitu ketika perang Uhud nih. Ketika perang Uhud, jadi orang-orang musuh-musuh Islam ini namanya strategi. Jadi atau mungkin ini dari orang-orang munafik, ya. Dari orang munafik kan musuh Islam. Cuma dia di barisan orang muslimin, kurang ajarnya itu di situ orang munafik ini. Dia di barisan kaum muslimin, dia kok pegang pedang, tapi dia musuhnya orang muslimin. Jadi ketika perang Uhud berkecamuk, jadi ada suara mengatakan Muhammad kutil. Maksudnya Muhammad terbunuh. Gitu. Padahal Nabi Muhammad ini masih tidak terbunuh, masih ada. Tapi sengaja digaungkan ketika berkecamuk perang, Muhammad terbunuh. Orang-orang kan dengar semua tentara kaum muslimin ini. Aduh, Nabi terbunuh. Kan jadinya aduh macam mana nih? Maka kemudian orang-orang munafik, waqalahum munafiqun, orang-orang munafik yang ada di barisan kaum muslimin sendiri itu, Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, itu in kana qutil farji'u ila dinikum. Kalau
Mereka kalau Nabi Muhammad ini terbunuh, kalian kembalilah ke agama kalian lagi. Maksudnya balik lagi ke agama jahiliyah dulu. Tak usah ikut kata orang-orang munafik. Orang munafik kayak gitu dia. Jadi digaungkan Nabi Muhammad terbunuh, Nabi Muhammad terbunuh. Langsung orang-orang munafik bilang ke orang-orang yang beriman nih, kalau Nabi Muhammad terbunuh, kalian balik aja ke agama kalian yang awal. Tidak usah Islam lagi. Kenapa Nabi dah terbunuh? Tak apa lagi. Maksudnya orang munafik gitu. Jadi yang diikuti sudah wafat terbunuh. Ya udah balik lagi lah ke agama kalian. Makanya dengan adanya gitu turunlah ayat Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qabli rusul. Jadi tidaklah Muhammad itu kecuali seorang utusan. Nah, maksud ditegaskan di situ. Qad khalat min qabli rusul, dan memang sudah ada terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu juga utusan. Nabi Adam, Idris, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, itu semuanya dulu sudah ada. Nabi Muhammad juga begitu. Dulu tuh para anbiya, Nabi Muhammad juga nabi. Dulu ada nabi yang berdakwah kemudian wafat. Begitu juga Nabi Muhammad. Makanya wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Apa imata au qutila kagari in qalabtum ala aqabikum rajatum ilal kufur. Apakah jika apakah jika Nabi Muhammad itu wafat, au qutila ataukah terbunuh seperti nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad, in qalabtum ala aqabikum, kalian kembali kepada kekufuran, gitu. Ini Allah menurunkan ayat tersebut. Kalian kembali, kalau berarti Nabi Muhammad kalau udah wafat kalian balik kufur lagi. Apa mau kayak gitu kalian? Maka nama ma'budan fatarji'u. Jadi maksudnya apa? Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Sehingga kalian nak balik ke agama kalian, Tuhannya mati, baliklah nyembah Tuhan yang dulu. Bukan begitu. Nabi Muhammad itu hanya utusan seperti Nabi terdahulu. Jadi kalau Nabi itu wafat, apa kalian nak balik? Tuhannya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya gitu. Wa may yanqalib ala aqibihi fala yadurrallaha syai'a. Barang siapa yang berbalik menjadi kafir kembali, fala yadurrallaha syai'a, maka sama sekali dia tidak memberi mudarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak balik kafir lagi kalau Nabi Muhammad terbunuh, Allah enggak rugi sama sekali. Enggak rugi sama sekali. Wa inna ma yadurru nafsahu, tetapi justru orang tersebut akan memudarati dirinya sendiri. Dia akan rugi sendiri. Allah tak rugi. Orang nak murtad tuh terserah sana, yang rugi bukan Allah. Dia yang murtad sendiri yang rugi. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ni'mau bis sabat. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan tidaklah wa ma kana li nafsin an tamuta, dan tidaklah suatu jiwa itu mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kitaban muajjala, ay kataballahu dzalika muajjala muaqqata la yataqaddamu wa la yata'akhkhar. Dan sudah ditulis sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sudah ditulis, sudah ada waktunya, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Ajal itu sudah tetap pasti mati. Falima in hazamtum malazimatu la tadfa'ul maut wasabatu la yaqtul haya. Dan kenapa kalian menerima kekalahan? Padahal wal hazimatu la tadfa'ul maut. Kekalahan itu tidak bisa menolak kematian. Wasabatu la yaqtul hayah, dan ketetapan atau kemenangan itu tidak bisa memutuskan kehidupan. Maksudnya enggak ada ngaruhnya, maksudnya ini enggak ada pengaruhnya. Orang ini pokoknya tergantung ajal. Bukan berarti kalau menang pasti hidup, kalah pasti mati, enggak mesti. Nah, itu ajal sudah ada sudah ada waktunya. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan dengan amalnya tadi pahala duniawi saja, balasan duniawi saja, nu'tihi minha, maka kami akan memberinya
makusimalahu walahadun lahu fil akhirah. Allah akan kasih bagiannya untuk dunianya saja. Di akhirat tak dapat apa-apa. Siapa yang beramal karena dunia, Allah kasih. Kau ngamal apa? Tapi karena dunia Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Di akhirat karena dunia, di akhirat kau tak dapat apa-apa. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Dan barang siapa yang beramal untuk mendapatkan pahala di akhirat, maka juga Allah akan memberinya minha, min thawabiha. Jadi dari pahala akhirat tersebut, wa sanajzillahu syakirin, dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ikhlas, harus ikhlas, jangan tak ikhlas. Wa ka'ayyim min bani Isra wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dhaufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala mahu ribbiyuna katsirun. Jadi wa ka'ayyim min nabiyyin, jadi ada dua versi bacaan, dua qiraah. Wa ka'ayyim min nabiyyin ada qatala ma'ahu, ada wa ka'ayyim min nabiyyin qutila ma'ahu, beda. Jadi qatala ma'ahu artinya berperang. Kalau qutila ma'ahu terbunuh bersama Nabi. Wa ka'ayyim min nabiyyin, ini kalau qutila berarti artinya demikian. Dan banyak dari Nabi terbunuh. Qutila, terbunuh. Ma'ahu berserta Nabi tersebut ribbiyuna katsiron. Ribbiyuna katsiron jumu'un katsira, yaitu orang jamaah yang banyak. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, dan mereka tidak takut terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Minal jirah wa qatl anbiya, nabi-nabi mereka dan sahabat-sahabat mereka, wa madhu, dan mereka tidak terus lemah dari jihad fisabilillah. Wa mastakanu khadau li aduwihim kama fa'altum hina qila qutilan nabi. Nah, jadi mereka itu yang umat-umat terdahulu, ketika nabi mereka terbunuh di dalam peperangan, wa madhufu, mereka tidak terus lemah peperang, tak ada semangat. Wa mastakanu, terus mereka juga tidak langsung tunduk kepada musuhnya, enggak, mereka tetap tegar. Nabinya terbunuh, mereka tetap tegar. Tak seperti kalian sekarang, baru diteriakan qutilan nabi, nabi terbunuh, kalian kok udah lama semua. Jadi Allah ini memperingatkan kepada mereka di sini. Jadi kalian kok begini, umat-umat terdahulu, nabinya terbunuh, mereka tidak lemah, maka kalian tidak boleh lemah. Seperti itu. Ini sebetulnya kita juga kita aplikasikan di zaman sekarang bisa. Ketika seorang mempunyai seorang panutan apa semua, ketika kemudian wafat, ya nggak terus lemah semuanya, berhenti semuanya kegiatan-kegiatan yang bagus-bagus. Jangan gitu. Nabi aja wafat kok. Nabi aja wafat. Jadi terus tetap istiqomah. Ini memang kalau sudah ajalnya ya sudah. Tapi kita yang hidup jangan ikut mati. Kita harus tetap semangat. Kita lanjutkan perjuangannya. Seperti itu. Jangan terus seperti itu. Ini para Subhanahu wa taala. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dha'ufu wa mastakanu kama fa'altum hina qila qutilan nabi, seperti apa yang kalian lakukan ketika dipekikkan nabi terbunuh. Padahal nabi itu ada tuh, tidak terbunuh, hanya siasat perang saja untuk melemahkan kaum muslimin pada perang Uhud itu. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar alal bala, yaitu di atas bala. Ada kena bala Allah, orang-orang sabar terutama pada waktu sedang menceritakan tragedi di perang Uhud. Ayusibuhum, yaitu Allah memberi pahala kepada mereka orang-orang yang sabar. Wa ma kana qaulahum
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi mereka pahala duniawi yaitu kemenangan dan ghanimah rampasan perang. Akhirnya dengan begitu Allah memberinya kemenangan. Tetap dia sabar, kuat, lanjut saja lanjut. Sambil berdoa kepada Allah, kemudian Allah memberinya sawabat dunia, kemenangan. Balasan di dunia dikasih kemenangan, kemudian balasan dunia ada ghanimah, dapat rampasan-rampasan perang. Wa husna sawabil akhirah, dan surga itu balasan di akhirat nanti. Di dunia menang dapat balasan, kemudian di akhirat juga dapat balasan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa husnuhu atafatul faqal istiqaq. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian taat kepada orang-orang kafir, bima ya'murunakum, yaitu terhadap apa yang mereka perintahkan kepada kalian. Kan orang-orang tadi mereka kalau nabi kalian nabi terbunuh, kalian baliklah ke agama kalian. Hai orang-orang iman, kalau kalian taat dengan orang-orang kafir tadi itu, kalian taat, yaruddukum ala aqabikum, maka mereka akan mengambilkan kalian kepada kekafiran, ai ilal kufur. Fatangqalibu khasirin, maka kalian akan balik menjadi orang-orang yang merugi. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tetapi Allah adalah penolong kalian dan Allah adalah sebagus-bagus penolong. Fati'uhu dunahum. Taatlah kalian kepada Allah, jangan kepada orang-orang kafir. Taat kepada Allah, jangan kepada orang-orang kafir. Jadi disuruh balik. Kafir masa kalian ada? Taat sama Allah. Allah itu yang penolong, bukan orang-orang kafir. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwaz zalimin. Dan kalian akan mendapati di hati orang-orang kafir ar-ru'b. Ru'b itu apa? Ar-ru'b al-khauf, takut. Ketika kalian tuh mantap, orang kafir itu langsung takut. Kalian akan menemui itu. Kalian harus mantap, sabar, tetap. Waqad azamu ba'da irtihalihim min Uhudin al-'ud wa intisalil muslimin faru'ibu wa lam yarji'u. Dan setelah perang Uhud itu kan kemudian kaum muslimin mundur. Kaum muslimin mundur. Kemudian orang-orang musyrikin, karena kaum muslimin sudah mundur, mereka pun balik mundur. Mereka pun balik mundur. Nah, waqad azamu ba'da irtihali min Uhudin al-'ud wastisalil muslimin faru'ibu wa lam yarji'u bima asyraku billahi lam yunazzil bihi sultana. Jadi mereka sebetulnya nak balik lagi dan menghabiskan kaum muslimin. Tetapi mereka tidak berani balik. Jadi di dalam hatinya ada ketakutan. Ketika kaum muslimin tadi, setelah Allah tegur tadi, tegar kembali. Nah, makanya di sinilah para sejarawan, mereka mengatakan, yang versi yang satunya mengatakan di Uhud itu kaum muslimin tidak kalah. Karena mundur ini untuk mengatur lagi, untuk mengatur strategi. Mundur dulu, kalau enggak kan kocar kacir.
mundur dulu, atur strategi. Mantapkan hati. Allah turunkan ayat menguatkan. Supaya kau udah sabar, sana pun niatnya nak balik lagi. Tapi dengan orang Islam ini kok tegar kali. Akhirnya mereka tidak berani. Mereka tidak berani. Berarti siapa yang tak berani? Kaum musyrikin. Maka menurut satu versi bang, di Uhud umat Islam tidak kalah. Nah, cuma ketika mundurnya itu strategi ditata dulu barisannya yang bagus. Kemudian ditunggu kafir datang lagi, lanjutkan. Ternyata di ayat ini disebutkan di dalam hati orang-orang musyrikin itu ada ketakutan sehingga mereka tidak berani datang kembali mau nak habiskan kaum muslimin. Bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana hujjatu ala, disebabkan karena mereka syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala, billahi ma lam yunazzil, dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya yang membenarkan mereka untuk menyembah berhala. Wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal zalimin, dan tempat kembali mereka adalah neraka, dan sejelek-jeleknya tempat mengungsi orang-orang yang zalim adalah neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga berkah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Surah Al-Baqarah ayat 152. Ali Imran 152 insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.